Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Gunawan dari Universitas Yatsi Madani dengan NIM 23050795. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, yaitu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi terkait array. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan atau mengambil materi terkait array dalam PHP. Nah, untuk lebih jelasnya agar bisa mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mari kita bahas apa itu array. Yang pertama di sini ada struktur data. Array adalah struktur data yang efisien untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Nah, yang kedua di sini ada indeks, yaitu setiap elemen dalam array memiliki indeks unik yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. Di sini yang ketiga ada tipe data. Array dalam PHP dapat menyimpan berbagai tipe data, termasuk integer, string, float, dan bahkan array yang lainnya. Nah, mari kita bahas jenis-jenis array yang ada di PHP. Pertama, di sini ada indexed array, yaitu elemen yang diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari 0. Nah, kenapa ya dimulai dari 0? Nah, nanti akan saya jabarkan atau saya jelaskan pada slide yang selanjutnya. Kedua, di sini ada associative array, yaitu elemen yang diakses menggunakan kunci atau key yang berupa string. Yang ketiga, di sini ada multidimensional array, yaitu array yang berisi array lain, yang memungkinkan penyimpanan data kompleks dalam struktur berlapis. Nah, selanjutnya di sini mari kita bahas contoh indexed array. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini terdapat salah satu kode program PHP, ya. Nah, kode program PHP tersebut akan saya jelaskan bagaimana cara atau input lalu outputnya seperti apa. Nah, di sini mari kita jelaskan deklarasi dan inisialisasinya. Nah, kode ini mendeklarasikan dan menginisialisasi array bernama array yang ini nih. Nah, array yang ini dengan nilai-nilai ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, selanjutnya akses elemen menggunakan indeks. Kode ini mengakses elemen pertama dari array yang menggunakan indeks 0 dan menampilkan nilainya menggunakan fungsi echo. Nah, di sini saya akan jelaskan echo array. Nah, di sini ada 0. Kenapa outputnya bisa menjadi 10? Nah, yang saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa cara penghitungannya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Maka dalam perhitungan array, maka dimulainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka didapat hasil jika memasukkan 0, maka outputnya 10. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini. Bila mana saya memasukkan input angka 1, maka keluarnya apa? Nah, tentunya di sini yang keluar otomatis jika menginput angka 1, maka yang keluar 20. Nah, terus jika menginput angka 2, maka otomatis yang keluarnya itu angka 30. Nah, selanjutnya, jika kita menginput angka 3, maka otomatis yang keluar angka 40. Nah, seterusnya,
Jika kita menginput angka 4, otomatis di sini kita akan keluar angka 50. Nah, dan seterusnya. Jadi itu merupakan apa ya? Salah satu yang perlu kita pahami bahwa cara penghitungannya itu dari 0. Nah, oke, selanjutnya di sini menambahkan elemen baru, yaitu kode ini menambahkan elemen baru dengan nilai 60 ke akhir array. Nah, jika kita mau menambahkan selanjutnya, maka kita tambahkan aja di belakangnya dengan menginput 60. Otomatis kita kalau memanggilnya juga harus menginput angka selanjutnya kan dari tadi, yaitu angka 5. Oke. Mari kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang contoh asosiatif array. Nah, saya bahas pertama tentang deklarasi dan inisialisasi. Yaitu kode ini mendeklarasikan dan menginisialisasi array asosiatif bernama person. Nah, array ini menggunakan string sebagai kunci atau key untuk mengakses nilai. Dalam contoh ini, name, age, dan job adalah kunci yang masing-masing dikaitkan dengan nilai Avan, 20, dan student. Nah, maka dimaksud dengan nilai tersebut seperti ini. Nah, ini. Terus fungsinya buat apa nilai tersebut? Maka saya akan jelaskan nanti. Mari kita bahas tentang akses elemen menggunakan key. Kode selanjutnya mengakses nilai yang terkait dengan kunci name dan menampilkan menggunakan fungsi echo. Nah, mari kita bahas di sini. Nah, jika kita melakukan echo person yang dimasukkannya name, maka otomatis kita akan mendapatkan output yang namanya Avan. Oke. Selanjutnya, jika kita di sini name ini diganti dengan menggunakan age, maka output yang ada di sini berubah menjadi angka 20. Karena kita memasukkan age-nya. Nah, lalu jika kita ganti dengan job, tentunya kita akan mendapatkan yang ini juga, yang student dari hasil outputnya. Oke, selanjutnya mari kita bahas penambahan elemen baru. Mungkin untuk penambahan elemen baru seperti sebelumnya juga. Jadi kode yang akan ditambahkan kita masukkan ke bagian person dengan kunci hobi dan nilai programming. Maka jika kita memasukkan name ini diganti dengan nama hobi, jika kita udah masukkan ke sini, maka yang didapat hasilnya maka akan programming yang ini. Seperti itu. Mari kita bahas slide selanjutnya. Di sini ada contoh multidimensional array. Nah, kode ini mendeklarasikan dan menginisialisasi array multidimensi bernama matrix. Array ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Masing-masing berisi nilai integer. Nah, akan saya bahas. Kemudian, kode ini mengakses elemen pada baris kedua, yaitu indeks 1, dan kolom ketiga indeks 2 dari array matrix dengan menggunakan indeks 1 dan 2. Fungsi echo menampilkan nilai elemen tersebut, yaitu 6. Mungkin ada yang pusing terkait penjelasan ini, mungkin yang untuk awam. Nah, seperti slide yang sebelumnya, kita hitung itu dari 0. Maka jika kita dihitung dari 0, si matriks ini akan didapat bahwa yang pertama kita hitung dulu arraynya, yang keberapa, maka dihitung bahwa nilai ini 0, 1, lalu 2. Maka didapatkan hasil yang ini. Nah, selanjutnya
Di sini kita hitung juga lagi bahwa di sini nomor kedua itunya itu dari 0 juga, maka kita didapatkan hasil bahwa kita hitung 0, 1, 2. Nah, maka kita dapatkan hasil outputnya yaitu angka 6. Nah, sama juga jika kita menggunakan matriksnya, misalnya matriks M sama dengan 0 lalu 1, maka kita akan dapatkan hasil angka 2. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya itu kita harus menghitungnya dari angka 0. Seperti itu. Saya hapus dulu. Next ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan operasi pada array. Pertama, menampilkan semua elemen array, yaitu perulangan for each digunakan untuk mengakses dan menampilkan setiap elemen dalam array. Kedua, menambahkan elemen array, yaitu elemen baru dapat ditambahkan ke akhir array menggunakan indeks kosong. Ketiga, menghapus elemen array. Fungsi unset digunakan untuk menghapus elemen yang diinginkan dari array. Selanjutnya, nah di sini ada program sederhana. Nah, program ini menghitung jumlah semua elemen dalam array. Pertama, array yang ini, array, dideklarasikan dan diinisialisasi dengan 5 elemen. Kemudian, variabel sum diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, perulangan for each digunakan untuk iterasi melalui setiap elemen dalam array. Pada setiap iterasi, nilai elemen saat ini ditambahkan ke variabel sum. Jadi, setelah perulangan selesai, variabel sum akan berisi jumlah total semua elemen dalam array. Terakhir, fungsi echo digunakan untuk menampilkan jumlah total tersebut. Next. Nah, mari kita bahas penutup. Kenapa array itu penting? Nah, array begitu penting karena array dianggap sebagai pondasi dalam pengelolaan data. Dengan array, data dapat dikelola dengan lebih terstruktur, memudahkan berbagai operasi seperti penyimpanan, pengolahan, hingga pemanggilan data. Nah, yang kedua kita bahas beragam jenis array. Nah, di sini PHP mendukung berbagai jenis array seperti array numerik, asosiatif, dan multidimensional. Seperti array memiliki karakteristik unik yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data tertentu. Misalnya array numerik, asosiatif, dan multidimensional. Terus selanjutnya ada operasi efisien. Array dalam PHP menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam manipulasi data. Operasi seperti penambahan, penghapusan, pengurutan, atau pencarian elemen dapat dilakukan dengan mudah. Efisiensi ini menjadikan array sebagai alat yang sangat berguna dalam pengembangan aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau materi saya yang kurang enak didengar atau kurang tepat. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.